Oke, Bapak dan Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Husin Wijaya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan follow. Saya mengucapkan terima kasih. Saya memang mengejar channel ini agar menjadi channel yang berguna buat rekan-rekan semua, belajar bersama-sama untuk menikmati akan pelajaran-pelajaran yang tadi sebenarnya susah payah didapat atau barangkali tidak bisa diakses oleh karena ada harganya. Ini sengaja saya berikan gratis agar rekan-rekan bisa melihatnya ya, dan kemudian mencoba untuk nanti kemudian hari bisa mendalami. Oke. Bagi rekan-rekan yang belum kenal saya, nama saya Husin Wijaya, saya Digital Strategy Coach dari Warhol Interactive Agency. Anda bisa kontak saya di alamat email ini ya, husin.wijaya@warholagency.com, dan saya ada blog juga ya, husinw.wordpress.com ya, silakan saja jika Anda ingin mengaksesnya. Dan saya juga ada di Spotify ya, kalau Anda rekan-rekan ingin mendengarkan audionya saja, suara saya akan bisa didengar di Spotify Podcast dengan nama Husin Wijaya juga. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih. Jadi hari ini saya akan membahas differentiation strategy. Kita tahu bahwa di dalam dunia pemasaran, diferensiasi adalah salah satu alat yang paling utama di dalam berhadapan dengan kompetisi. Ya, jadi ini ada kaitannya atau relasi dengan competition analysis yang barusan juga saya produksi ya 2 minggu yang lalu. Dan seperti yang saya juga kemukakan bahwa YouTube channel ini harus berkembang. Oleh karena itu saya minta rekan-rekan untuk subscribe dan follow, tetapi juga sekaligus minta bantuan rekan-rekan untuk share, gitu ya. Dan mudah-mudahan banyak rekan-rekan yang lain yang bisa mengikutinya. Dan saya juga menganjurkan rekan-rekan untuk jikalau Anda ingin mengklaim sertifikat ya. Jadi setiap topik yang ada di dalam YouTube channel ini, kalau Anda selesai pelajari, Anda bisa klaim sertifikat ya. Dan saya akan memberikan sertifikat resmi ya. Dan Anda bisa mengisi formulir di bit.ly/tingkatkan ini. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian, dan kita tahu bahwa diferensiasi itu adalah berhubungan erat dengan inovasi sebenarnya. Ya, jadi inovasi adalah diferensiasi yang levelnya paling tinggi lah. Jadi kalau rekan-rekan punya terobosan, ya, punya kreativitas yang mampu, ya, berujung pada inovasi, maka inovasi merupakan satu-satunya cara kita untuk berhadapan dengan raksasa. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan tema saya sebelumnya yang itu berkaitan dengan how to beat a giant, ya, bagaimana kita mengalahkan seorang raksasa begitu. Jadi inovasi bisa dikaitkan dengan eksplorasi materi-materi atau produk atau jasa yang barangkali pertama kali, begitu ya. Seperti yang dilakukan oleh misalnya Tesla gitu ya, di dalam industri motor listrik, atau kemudian misalnya Google di dalam navigasi misalnya, atau kita tahu juga misalnya bagaimana Uber gitu ya, menciptakan satu mekanisme ya, mempertemukan antara dua pasar raksasa, yaitu pengguna akomodasi transportasi dan bagaimana pasar yang keduanya yaitu adalah transportasi itu sendiri. Sehingga ini sesuatu yang kita sebut dengan inovasi. Jadi rekan-rekan sekalian, jikalau Anda berjuang untuk mendapatkan inovasi, saya ucapkan selamat. Anda jikalau Anda menemukannya, Anda menjadi inovator, dan tentunya Anda akan menjadi satu perusahaan yang diferensiasinya kuat sekali. Oke. Tetapi dalam perjalanan tentunya inovasi sangat sulit sekali, bukan menemukan sesuatu yang baru itu sangat sulit ya, butuh waktu yang cukup lama. Maka biasanya para pebisnis akan masuk ke level yang kedua ini, yaitu product level. Jadi membuat level daripada produk. Jadi misal contoh ada produk misalnya fashion yang sangat terkenal, namanya misalnya Oscar de la Renta, mahal sekali ya kan, bajunya, jasnya aja bisa dipakai ratusan juta. Tetapi ketika dia masuk ke pasar bawah, ya kan, dia menggunakan merek O misalnya. Nah, itu adalah product leveling.
Misalnya juga iPhone gitu ya. iPhone ada kelas-kelas atasnya ya, Pro Max misalnya. Itu kelas atasnya, paling top begitu. Tetapi ada juga ya kan yang pernah keluar itu seri 5S ya, 6S, jadi seri-seri yang sebenarnya harganya tidak mahal. Nah, ini adalah kaitannya dengan product leveling. Ya, jadi product leveling itu digunakan sebagai strategi untuk membidik pasar-pasar tertentu, gitu ya. Nah, tentu ada plus minus. Jikalau Anda menetapkan harga premium, maka segmennya akan sangat kecil, tetapi influencernya luar biasa besar. Kalau Anda membidik pasar yang lebih rendah, berarti harganya rendah, sehingga profit margin juga rendah, tetapi Anda bisa mass, gitu ya, Anda bisa sangat luas pasarnya. Nah, ini sesuatu yang menarik juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari level kompetisi, maka kebanyakan perusahaan lebih suka main di level atas sebenarnya, tetapi ada juga yang berkuasa sekali di level bawah, gitu ya. Jadi merek-merek seperti Unilever misalnya, Procter & Gamble ya main di level bawah ya, mereka main di bawah kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka mass market beneran begitu. Tetapi Apple, misalnya Samsung, mencoba untuk main-main di level menengah ke atas nih, begitu ya. Jadi ini pilihan strategi untuk diferensiasi. Yang ketiga itu adalah price differentiation atau diferensiasi harga. Ini sebuah teori yang sangat menarik sekali ya. Jadi diskriminasi harga ini adalah bagian yang sangat penting. Ketika supply demand misalnya pincang, nah diskriminasi harga muncul dah di situ ya. Supply misalnya banyak, ya harga rendah dong. Ya kan, kalau demand tinggi, ya harga tinggi. Jadi ini sesuatu yang menarik. Ya, jadi bagi rekan-rekan, misalnya contoh ya, Anda menjual produk di Jakarta, tentu mahal gitu ya. Kenapa? Karena daya belinya tinggi. Tetapi kalau Anda jualnya di daerah-daerah ya, kabupaten, kecamatan, Anda nggak bisa mahal-mahal begitu ya, karena daya belinya terbatas. Nah, sehingga ini menyebabkan akhirnya kita harus menyadari bahwa satu produk itu tidak bisa cover everything, ya, tidak bisa cover pasarnya, sehingga harus dibuat berbagai macam produk dan akhirnya berujung kepada berbagai macam harga. Nah, sehingga kalau price differentiation ini bisa dilakukan, maka ini akan menjadi satu alat untuk optimalisasi laba, gitu ya. Ini sesuatu yang penting. Dan yang keempat adalah branding. Nah, ini branding juga sesuatu yang sangat penting. Tetapi sayangnya banyak perusahaan yang di Indonesia terutama tidak terlalu senang dengan kata-kata branding oleh karena seakan-akan membuang uang. Ya, seakan-akan kita itu berinvestasi kepada hal-hal yang sebenarnya masih sukar untuk mendapatkan hasil. Padahal pilihannya cuma dua. Kalau Anda berhemat di branding, maka Anda cuma menghemat uang Anda dalam jangka pendek. Ya, tetapi Anda akan kehilangan banyak hal di masa depan. Ya, contoh misalnya database, perilaku pasar, kemudian juga kemampuan Anda bertahan dari gempuran kompetisi dengan equity. Misalnya equity adalah nilai dari sebuah merek. Ya, contoh misalnya McDonald atau Coca-Cola misalnya, itu equity-nya luar biasa gitu ya. Anda kalau mereka tidak beriklan misalnya, contoh Coca-Cola tidak beriklan setahun 2 tahun saja, masih banyak yang beli begitu, kira-kira gitu ya. Jadi orang akan ingat terus karena ada equity-nya. Jadi branding ini sesuatu yang sangat penting di dalam era seperti ini, apalagi digital. Ya, di dalam digital marketing, branding ini menjadi senjata yang sangat mampu bergerak sebenarnya. Oleh karena dengan digital marketing kita bisa mengcover semua area, targeted lagi ya, bisa ditargetkan, segmennya juga bisa dipilih. Sehingga ini sesuatu yang sangat-sangat mumpuni di era digital. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan tabu dengan branding, oke? Branding itu nggak mahal, asal rekan-rekan bisa mengaturnya, ya prosesnya diatur. Sekali lagi, pikirnya baik-baik ya. Perusahaan-perusahaan besar di dunia melakukan branding, ya kan? Nah, kita berpikir bahwa mereka banyak uang sih, ya gitu. Bukan begitu, karena bagi mereka, ya mereka melihat bahwa branding itu efektif, begitu loh, ya kan? Kalau Anda punya banyak uang, tentu Anda ingin memilih yang terbaik, bukan? Gitu ya, produk terbaik, makanan terbaik, rumah terbaik, termasuk strategi terbaik, betul? Jadi jangan berpikir terlalu negatif dengan branding ini. Ya, ini juga adalah salah satu yang penting di dalam diferensiasi. Terus yang kelima adalah packaging. Nah, ini yang level-level ya sudah sampai ke level nara-nara yang dekat dengan konsumen nih. Jadi interface yang dekat dengan konsumen.
Saya suka menemukan banyak perusahaan-perusahaan yang sukses gitu ya, ketika sudah puluhan tahun produknya, terutama packaging-nya ini tidak pernah direvitalisasi ya, dibuat baru, dibuat seger. Padahal segmennya berubah ya, yang tadinya muda jadi tua ya kan, sehingga perlu segmen pengganti. Nah, segmen pengganti kalau lihat packaging-nya jelek, nggak mau barangkali gitu ya. Jadi kadang-kadang ini perlu invest, begitu ya. Kita perlu invest, membuat revitalisasi merek melalui packaging. Dan ini sering kali terjadi, bukan? Kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia selalu menggunakan teknik ini untuk diferensiasi. Jadi inovasi dalam packaging juga sangat penting, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Terus yang keenam adalah service point ini yang saya paling suka gitu ya. Jadi memang di dalam service point ini kita tahu bahwa ya produk itu bisa generik lama-lama. Ya, orang makin pinter gitu ngatur produk, bikin produk, leveling segala macam, pricing juga makin pinter. Nah, justru sekarang harus main di service. Kenapa? Karena service sifatnya intangible, tidak bisa ditakar gitu, hanya bisa dirasakan, bukan? Jadi ketika Anda merasakannya, Anda bisa menakar gitu ya, servisnya bagus. Contoh, Garuda kenapa harga tiketnya mahal? Kenapa dibandingkan dengan armada-armada lain di dalam penerbangan? Kenapa dia mahal? Nah, dia selalu mengatakan saya ada servis. Nah, servisnya bagaimana nakarnya gitu, ya kan? Apakah dengan tersenyum itu menjadi mahal gitu ya? Apakah kemudian tempat tunggunya ber-AC dan banyak makanan itu disebut mahal? Nah, ini sesuatu yang sukar sekali untuk ditakar. Jadi, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, branding dan service ini menjadi bagian yang powerful sekali untuk ditingkatkan. Nah, ini sekali lagi, untuk membuat service point menjadi bagus, Anda perlu SOP kan? Anda kalau istilah saya itu blueprint, Anda harus bikin denah biru, ya kan? Jadi customer masuk dilayani seperti apa, customer dalam proses membeli dilayani seperti apa, proses di dalam setelah membeli, pasca membeli itu bagaimana proses pelayanannya dan seterusnya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting sekali di dalam diferensiasi. Ingat, hotel-hotel ya di dunia ya kan berlomba-lomba memberikan premises ya tempat-tempat lokasi yang baik, tempat tidur yang nyaman dan seterusnya. Tetapi semuanya akan menjadi sia-sia kalau pelayanan jelek. Betul? Jadi pelayanan sangat penting sekali untuk diferensiasi. Ketujuh, convenience. Nah, ini sesuatu yang lupa ya oleh banyak perusahaan. Anda tidak boleh mengabaikan ini karena apa? Kenyamanan ini penting sekali. Ya, tentu ini bagian dari servis juga, tetapi saya sengaja keluarkan gitu ya. Saya bikin tersendiri oleh karena ini adalah kata kunci sebenarnya. Perhatikan digital strategi ya kan dari web ke apps gitu ya. Jadi dari web ke apps ya kan. Kemudian sekarang sosial media dan seterusnya. Anda perhatikan gitu ya. Makin ke sini dia makin simple, makin ke sini dia makin adaptif. Sehingga kenyamanan itu penting banget gitu ya. Makanya sekarang Anda perhatikan bahwa saya saja jarang sekali sekarang ke bank kalau tidak ada urusan yang penting. Semua transaksi saya pakai mobile banking misalnya. Ini sesuatu yang menarik kan, convenience gitu ya. Nah, pikirkan dari sisi ini, carilah kunci, carilah strategi yang berkaitan dengan convenience ini. Nah, mudah-mudahan diferensiasi Anda menjadi lebih kuat. Begitu. Nah, yang ke-8 itu adalah product variety. Nah, tentu ini sesuatu yang menarik oleh karena eh, kalau kita perhatikan ya, banyak perusahaan-perusahaan yang eh, banyak mengeluarkan produk-produk ya. Habis A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Ada yang A aksen ya kan dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya produk-produk kadang-kadang dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya kan tiba-tiba kategori produknya macam-macam, di dalam kategori produk ada puluhan produk lagi. Kenapa begitu? Karena ini sesuatu yang bersifat alamiah menurut saya. Oleh karena konsumen di dalam memilih produk tidak semata-mata hanya lihat 1-2 elemen. Dia akan lihat yang lain-lain. Apalagi ada tren, apalagi ada kompetisi, apalagi ada new product launching dan macam-macam. Sehingga kompetisi itu membuat produk itu menjadi ya tidak relevan lagi. Nah, maka kemudian dikeluarkan varietas baru, ya keluarkan produk baru, kategori baru. Nah, ini akan memudahkan rekan-rekan di dalam berkompetisi. Nah, ini adalah strategi diferensiasi yang menarik. Oke, jadi rekan-rekan sekalian mungkin itu saja ya yang saya ingin berikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada 8 tadi. Nah, tolong perhatikan baik-baik ya kan video ini, pelajari. Jikalau Anda ingin bertanya, Anda bisa memberikan komen di YouTube channel ini. Dan saya dari tadi memberikan juga akses ya informasi langsung ke saya melalui email, kemudian juga melalui blog.
juga Instagram saya di sini ada Husinwe gitu ya. Silakan Anda bisa mengakses kepada saya untuk melakukan tanya jawab ya. Terima kasih. Saya minta bagi rekan-rekan yang merasa dapat manfaat, tolong like, tolong kasih komentar yang bagus agar agar semangat daripada saya dan teman-teman yang lain di dalam menyimak ya YouTube channel kursus gratis bersertifikat ini menjadi positif. Oke. Nah, saya ingin memberikan pengumuman ya, dalam waktu beberapa saat nanti saya akan membuat seri bisnis berjudul Family Business. Ini sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, ini nanti saya akan bahas dari beragam gitu ya, mulai dari family business values sampai kemudian kompensasinya di dalam family business, bagaimana konstitusinya, bagaimana managing konfliknya, bagaimana komunikasinya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan izinkan ya saya untuk membagikan family business ini. Bagi rekan-rekan yang tertarik, ya rekan-rekan yang tertarik ingin membawa materi-materi saya ini ke korporat, ya ke perusahaan Anda, silakan, ya kan, hubungi saya. Nah, nanti saya akan memberikan ya penjelasan ya mengenai pelatihan-pelatihan yang ada. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam bahagia. Ya, jangan lupa pakai masker, ya kan, cuci tangan dan jaga jarak. Oke, bye.